kita baca ya. Dan memang kayaknya nggak pernah bagus buat Indonesia, selalu jelek. Tapi sebenarnya saya sampaikan juga di sini, karena memang kita sendiri kalau dibilang pertama faktor pembagi kita banyak, Mas. Jadi kalau memang dari jumlah penduduk kita dengan kecepatan rata-rata internet di sebuah negara, pasti angkanya nggak akan maksimal. Karena satu, kita sangat luas negaranya dan penduduk kita sangat banyak. Yang kedua, memang faktor geografis. Ini nggak bisa dipungkiri, mungkin pada saat di Pulau Jawa atau di kota-kota besar, bisa dibilang kecepatan itu saya yakin banget lebih dari yang di average yang memang disampaikan di Ookla tadi ya. Tadi kan cuma hanya sekitar 20 kalau nggak salah. Saya yakin itu lebih dari itu. Tapi memang ketika ini di-compare ke daerah lain, mungkin ke pulau lain yang di luar Jawa atau di kota-kota besar, pasti angka ini nggak akan maksimal. Dan ketika di average, udah pasti angkanya kita pasti akan nggak bagus gitu kurang lebih. Ya, sebetulnya kalau kita bicara improvement begitu ya tiap tahunnya, adakah Anda juga melihat keseriusan pemerintah dalam mengatasi lambat ke internet di negara kita, Mas Arief? Saya pikir ini udah concern dari lama ya. Pemerintah selalu setiap tahun juga selalu improve juga dan selalu berdiskusi juga sama kita di asosiasi dan teman-teman operator lainnya yang pasti itu jadi concern kita bersama. Kita pasti tujuannya pengen Indonesia ini lebih improve, lebih cepat lagi, lebih stabil lagi dan macam-macam ya pasti mengenai internet. Tapi memang tadi faktor geografis menurut saya balik lagi ya, itu masih jadi kendala utama. Walaupun pemerintah udah punya beberapa program juga yang saya pikir program-program yang memang menyentuh untuk area-area yang tadi, yang jauh-jauh biar masyarakat dapat menggunakan internet ya. Tapi tetap aja untuk di Pulau Jawa sendiri, saya baru diskusi kemarin juga, even di Pulau Jawa sendiri, di pesisir selatan sendiri itu ya, itu juga sebenarnya belum maksimal untuk penetrasi internet juga. Jadi apalagi kalau kita bilang di luar Pulau Jawa nih, yang di Sulampua atau yang di area-area Kalimantan yang tengah-tengah itu rata-rata memang belum begitu maksimal karena tadi sebenarnya lebih ke arah faktor geografis sih menurut saya, itu yang jadi kendala utama saat ini. Oke, baik. Kita pahami juga Mas Arief di mana memang Pulau Jawa ini menjadi penduduk terbanyak begitu ya di tanah air kita. Tapi apakah memang secara teknis tidak ada alat ataupun inovasi yang mana menjadikan kecepatan dari internet di negara kita juga improvement khususnya di Pulau Jawa? Kalau menurut saya setiap tahun sebenarnya teknologi selalu berkembang. Ya kita tahu ya fiber optik saat ini belum tergantikan. Tapi tentunya implementasi fiber optik ini nggak semudah itu juga. Alias butuh investasi yang cukup banyak. Apalagi ketika area tersebut yang kita tuju memang konsentrasi penggunanya belum begitu banyak. Tentu ini secara hitungan matematika bisnis lah ya. Ini nggak akan masuk memang. Jadi memang rata-rata tetap kita mengandalkan teknologi seluler. Itu yang paling mudah saat ini karena memang itu yang paling cepat implementasinya. Walaupun di luar itu kita masih bisa pakai teknologi VSAT. Tapi VSAT ini memang secara price juga nggak murah. Dan menurut saya itu opsi paling terakhir dan opsi paling terpaksa kalau memang sampai menggunakan lagi VSAT. Gitu kurang lebih. Oke, Mas Arief, kalau mengamati begitu ya secara harga, ini kan juga bisa dikatakan internet di tanah air kita lebih murah. Apabila juga dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya juga terbilang cukup murah. Sebetulnya apabila memang harganya dinaikkan, lalu juga speednya dinaikkan, apakah memang masih bisa ada chance ke sana yang mana juga akan mengimprove kecepatan internet kita? Kalau menurut saya, harga di Indonesia itu emang murah, udah fix itu murah. Karena tiap tahun kalau saya diskusi dengan beberapa teman-teman penyelenggara fixed broadband ya, ARPU mereka setiap tahun turun. Kalau tahun ini menurut rangkuman kita, ARPU rata-rata untuk harga internet broadband itu di bawah 300.000 sudah. Range antara 270-280.000 kurang lebih. Itu menurut saya udah murah banget. Karena kalau kemarin saya baru kembali dari Filipina, kalau nggak salah bulan lalu, saya diskusi di sana di Manila aja itu masih rata-rata $50. Berarti sekitar masih 750.000. Itu udah paket yang so-so lah bisa dibilang gitu. Di negara lain juga saya lihat masih kurang lebih masih ada sedikit. Tapi di Indonesia ini sangat murah. Nah kalau dibilang kenapa harus dinaikin harganya jadi dia akan lebih baik lagi, menurut saya nggak juga. Harga segitu sebenarnya udah make sense. Operator juga masih bisa serap lah ya, kurang lebih masih bisa hitung-hitungannya masih masuk. Tapi memang yang jadi nggak maksimalnya infrastruktur itu hanya berkutat di situ aja. Mungkin kalau masnya tahu di depan rumahnya mungkin tiang fixed broadband bisa ada 5 operator mungkin. Jadi sebenarnya yang jadi salah itu adalah konsentrasinya tidak menyebar. Konsentrasinya ya di situ-situ aja. That's why akhirnya ya tadi nggak maksimal. Padahal yang kita lihat nggak maksimal bukan di kota, bukan di kota. Di kota sih semua everything maksimal mas. Tapi yang di area lain gimana? Memang sekarang bukan masalah
kita bicara cepat atau enggak, tapi gimana penyebarannya, gimana bukan hanya di kota besar, tapi bisa menyebar sampai ya kota-kota yang lebih kecil lagi. Sebenarnya itu sih yang jadi key-nya ya, bukan harga dan bukan bukan dinaikin terus jadi lebih cepat, enggak juga. Menurut saya sih harga sih oke-oke aja lah, masih so-so lah ya gitu. Oke, nah ini juga tidak dapat dipungkiri juga begitu ya Mas, perang harga juga terjadi antara operator penyedia layanan internet. Apakah dengan perang harga makin kuat-kuatan lebih murah, ini juga tiap tahunnya membuat masalah terkait kecepatan ini juga akan di situ-situ saja? Ya, jadi memang ini jadi problem juga di industri kita. Jadi memang jujur internet ini kan rasanya selalu sama, Mas. Masnya makan di sebuah restoran atau di hotel atau di mana ketika kita minta wifi lah asli. Kita nggak akan pernah tahu provider sama, Mas. As long as kita connect, sebenarnya rasanya sama semua. Mau itu provider besar, mau provider kecil, semua rasanya sama. Jadi memang yang jadi kendala di sini adalah tinggal harga aja berarti. Karena speed tuh udah pasti sama. Mau operatornya yang dari ternama sampai operator yang kita mungkin belum pernah dengar namanya. Karena kan operator banyak banget di Indonesia. ISP aja ada 870 saat ini. Jadi sangat banyak ISP di Indonesia. Jadi karena rasanya tadi sama, yang jadi paling gampang dalam untuk selling point para ISP ini adalah harga, Mas. Even itu di operator besar pun juga terjadi perang tarif tadi ya. Jadi hanya di operator kecil aja, di operator besar pun jadi perang tarif. Dan ini ya sebenarnya yang diuntungin masyarakat juga sih ya. Karena banyaknya opsi tadi, jadi udah pasti karena supply-nya juga banyak, ya pasti udah otomatis harga yang jadi andalan ya teman-teman.